Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020531119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ulang mengenai analisa data kuantitatif pada mata kuliah metode penelitian pada bagian 1 ya. Untuk modul materi ini berisi tentang metode dan teknik secara instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Dengan tujuan diharapkan mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Oke, yang pertama, pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suatu gambar, dan lain-lain. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penggunaan metode analisis yang tepat sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan atau yang telah dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti ataupun juga langsung secara observasi. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya adalah yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Kemudian pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview secara langsung dengan responden, baik melalui telepon, via email, dan juga lewat cara yang lain. Dalam pengumpulan data primer biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner atau pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil atau mengumpulkannya saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi, biro statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistika, hasil riset, atau sebagainya. Kemudian jenis data berdasarkan sumber data, yaitu data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalkan data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Jadi data internal adalah data yang berada di dalam suatu perusahaan, yang pada perusahaan tersebut mungkin di perusahaan lain itu tidak terdapat atau tidak sama. Kemudian data yang kedua adalah data eksternal. Data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen dan tingkat preferensi pelanggan, persebaran produk, dan juga sebagainya. Kemudian klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
tinggi badan mahasiswa, dan juga sebagainya. Kemudian data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama adalah data diskrit. Adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan juga sebagainya. Data yang kedua adalah data kontinu. Adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contohnya adalah Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT PLN bulan April 2006 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, data time series atau berkala, yaitu data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah the time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Kemudian metode observasi, yaitu salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. Yang kedua, lingkungan alami. Yang ketiga adalah analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi yang pertama adalah kurang terkendali atau lack of control. Kedua, sulit dikuantifikasikan. Kemudian, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel yang terlalu kecil. Kemudian, tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis, serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadang-kala juga terdapat bentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru yang muncul tadi. Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikannya secara grafik. Tetapi sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan karena mungkin mudah dibaca ya. Kalau dibandingkan dengan metode tabel atau daftar, mungkin kan kita bisa membaca hanya berupa angka. Tapi dengan metode grafik, kita bisa membaca kapan grafiknya naik, kapan grafiknya turun. Mungkin seperti itu. Kemudian penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik ya. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah, one way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja, atau tabel dua arah, yakni two way table, ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berhubungan. Dan tiga arah atau three way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, kemudian grafik batang atau bar charts, garis lingkaran, pie charts, grafik gambar, piktogram, dan lain sebagainya.
Kemudian alur analisis data. Yang pertama adalah tabulasi data, coding dan juga scoring. Kemudian melakukan pemeriksaan data. Kemudian analisa metode penelitian. Yang pertama adalah melalui jenis permasalahan penelitian dulu. Baru diklasifikasikan jenis dan karakteristik data menjadi analisa metode penelitian. Kemudian menjadi suatu informasi akurat. Jadi dari data yang atau penelitian yang menghasilkan suatu data atau menghasilkan data, kemudian disusun, dianalisa melalui metode penelitian sehingga menjadi informasi yang akurat. Jadi menjadi suatu data atau informasi yang relevan atau valid. Kemudian ini adalah contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Ini menggunakan grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok. Nah, ini bisa dilihat. Ada sumbu X dan sumbu Y ya biasanya, yang menunjukkan frekuensi dan skor. Kemudian ini adalah contoh dari grafik poligon. Tujuannya sama mungkin, akan tetapi ini bentuknya berbeda. Kalau yang grafik histogram itu menggunakan bar atau balok, tapi untuk grafik poligon ini menggunakan garis dan juga titik ya. Kemudian ini adalah contoh grafik batang frekuensi untuk nilai ujian. Nah, ini mungkin hampir sama seperti grafik batang ya. Grafik histogram. Kemudian menentukan min atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus mencari min yakni jumlah data, semua data ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah n atau jumlah data ya, maka menghasilkan nilai min atau rata-rata. Kemudian median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Bisa disebut median adalah nilai tengah. Ya, kenapa bisa disebut nilai tengah? Karena bisa digunakan sebagai acuan nilai. Contoh dari sebuah kelas adalah angkanya 2834118. Kemudian diurutkan terlebih dahulu, maka menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Maka mediannya adalah di angka 3 dan 4. Karena jumlah n atau n data atau jumlah data berjumlah genap, maka median yang kita ambil adalah 2. Karena kalau genap dibagi 2, maka hasilnya juga akan genap. Maka nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Kemudian ditambahkan, kemudian dibagi menjadi 2, maka akan menjadi sebuah angka median. Yang selanjutnya adalah modus. Ya. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Bisa dikatakan modus adalah nilai yang sering keluar atau yang paling banyak muncul. Pada contoh data ada angka 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25. Mempunyai nilai sebuah modus yakni 15, disebut unimodal. Kenapa kok 15 bisa disebut sebagai modus? Karena angka 15 muncul sebanyak 5 kali ya. Maka dibandingkan angka yang lain, angka 15 sering muncul lebih banyak daripada angka yang lain. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Nah, ini bisa dilihat distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengahnya. Ada mode, ada median, ada min, ada modus ya, maksudnya modus, median, dan juga min. Di sini bisa dilihat. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda, seperti tampak pada gambar 6 ini. Nah, ini. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk distribusi kecondongan atau skywidth.
baik distribusi yang condong negatif atau distribusi yang condong positif. Kemudian bentuk distribusi normal atau symmetric distribution. Distribusi kecondongan merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan juga modus. Bila bentuknya distribusi normal atau simetrikal, maka posisi mean sama dengan median sama dengan modus. Bila distribusi condong ke kanan, maka median berada di antara mode dan mean. Dan modus atau mode lebih kecil daripada mean. Bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara mode dan mean. Dan mode atau modus lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Nah, ini. Negatively skewed distribution atau condong kecondongan ya. Atau condong negatif. Nah, ini. Jadi, mean, median, modus posisinya relatif ya. Kemudian untuk simetrik atau normal, maka median, modus, dan juga mean itu hasilnya sama. Akan tetapi jika positively atau kecondongan positif, maka median berada di antara mode dan mean. Kemudian mode lebih besar daripada mean. Nah, seperti itu. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Nah, ini bisa dilihat prosedur penggunaan tabel dan grafik ya, bagian data kualitatif dan data kualitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel grafik. Di atas ada data, kemudian dibagi menjadi dua, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ada 2 poin, metode tabel, metode grafik, dan juga data kuantitatif dibagi menjadi 2, metode tabel dan metode grafik. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.